Ini terjadi pada saya dulu di awal-awal, oke? Saya itu nggak ngerti esensi bisnis itu seperti apa. Saya hanya berpikir apa? Gua mau buka bisnis, gua mau supaya utang-utang gua lunas, tapi gua nggak ngerti ilmu bisnis itu seperti apa. Karena basicnya mungkin dari kecil saya hidup di keluarga pedagang, saya jaga toko, saya ngerti manajemen toko, ya udah, bisnis menurut saya itu ya seperti buka toko aja. Tapi ketika Anda mengerti dan paham ilmunya, maka Anda tidak perlu masuk ke dalam lubang yang sama yang sudah pernah kita lakukan gitu loh. Bisnis itu ada 7 level. Level 0 itu adalah level di mana mereka belum punya bisnis. Nah, level 0 ini kebanyakan orang menganggap remeh. Akibatnya apa? Ketika dia naik ke level 1, ke level 2, ke level 3, tutup kemudian bangkrut. Karena level 0 ini adalah level yang menurut saya penting banget. Karena ini adalah fondasi dari semuanya. Masuk ke level yang 1. Oke, level 1 adalah level starting, di mana bisnis dia udah mulai kick off. Pada level starting ini yang perlu difokuskan adalah gimana caranya bisnis mereka bisa bertumbuh. Gimana produk dan jasa yang mereka tawarkan kepada market itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kalau misalnya bisnis mereka nggak bisa diterima oleh masyarakat, maka bisnis mereka nggak bisa masuk ke level yang kedua. Level kedua ini adalah level saya sebut sebagai level profit. Gimana sih setelah bisnis mereka itu diterima oleh masyarakat, kemudian mereka bisa menghasilkan profit yang tinggi, sehingga profit yang tinggi itu dapat digunakan untuk mulai membangun tim. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada tim, ya ujung-ujungnya ya Anda dari awal buka toko, nanti 30 tahun lagi saat Anda udah tua, anak-anak Anda udah lulus kuliah, Anda masih terusin toko gitu loh. Nah, ini kebanyakan terjadi pada bisnis-bisnis yang dilakukan sama orang tua pada zaman dahulu. Kemudian setelah mereka punya profit yang cukup, mereka masuk ke tahap yang ketiga, tahap autopilot. Tahap autopilot ini, dulu di awal-awal saya juga nggak mikir sih gimana sih caranya punya bisnis autopilot. Karena di gambaran saya, wah, bisnis autopilot itu nggak mungkin lah bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Yang ada apa? Bisnisnya jalan sendiri sampai akhirnya bisnisnya tutup. Tapi setelah saya pelajarin, akhirnya kita menemukan formula gimana sih caranya supaya bisnis itu bisa autopilot. Dan kalian kebayangkan cabang dokter mobil sekarang ada 28. Kalau saya sama Lunglung mesti keliling cabang untuk nungguin cabangnya, maka umur saya sama umur Lunglung mungkin akan lebih pendek gitu loh. Karena kita mengerti autopilot di semua cabang kita udah terapkan bisnis sistem autopilot. Tangga yang keempat itulah tangga dimana ketika salah satu prototipe bisnis Anda sudah autopilot, tugas Anda adalah gimana cara membuat bisnis Anda itu bisa diduplikasi, bisa punya banyak cabang, tambah satu cabang, satu cabang, satu cabang. Nah, problem di sini itu cukup banyak. Saya lihat sih banyak banget terjadi pada bisnis gerobak. Kenapa saya bukan sebutnya franchise, saya sebutnya hanya gerobak? Karena pada saat mereka baru buka satu outlet dan itu rame, mereka buru-buru. Wah, sekarang saatnya kita mulai memfranchise-kan bisnis kita. Oke, kita ajak public figure. Oke, kita ajak selebgram dan lain-lain. Mereka mulai ikut pameran-pameran kemitraan. Dan akhirnya apa? Ketika ada orang yang membeli bisnis yang mereka tawarkan, nggak lama kemudian bisnis itu tutup. Kenapa? Karena buka satu outlet kemudian ramai, itu bukan hal yang sulit gitu loh. Tapi ketika Anda buka 3 outlet, 5 outlet, kalau controllingnya, kalau sistemasinya tidak berjalan dengan baik, boro-boro Anda bisa mikirin gimana caranya bisnis Anda rame. Anda sudah sibuk sendiri dengan masalah-masalah yang terjadi di bisnis. Contohnya seperti apa? Karyawan keluar masuk, karyawan tidak bekerja sesuai dengan SOP, dan lain-lain. Itu adalah masalah-masalah yang paling banyak terjadi. Kalau kita di dokter mobil, kita biasanya bikin sampai 3-5 cabang dulu. Kemudian kita bikin prototipenya, dan kita lihat masalahnya apa aja dan solusinya apa aja. Contoh yang sekarang kita lagi lakukan adalah kita ingin menambah cabang untuk Raspro. Raspro itu adalah bisnis kita yang berhubungan dengan anti karat, coating dan detailing mobil, dan berhubungan dengan kaca film. Tapi sebelum kita buka Raspro ini ke banyak cabang, kita udah riset dari 1,5 tahun lalu, kita buka hanya di 3 cabang. Dan dari 3 cabang itu kita menemukan pola-pola. Oh, ternyata customer yang tinggal di wilayah ini perilakunya seperti ini. Customer yang tinggal di wilayah ini perilakunya seperti ini. Sampai akhirnya di bulan April 2023 ini, kita akan buka di 3 cabang lagi. Jadi totalnya Raspro ke depan akan punya 6 cabang. 3 cabang itu mana aja kok? Kita
akan buka di Cirebon, kita akan buka di Bandung, dan kita akan buka di Surabaya. Kalau Anda punya bisnis, ujung-ujungnya Anda pikir gimana cara bisnis Anda terjual sebanyak mungkin. Akhirnya apa? Anda sudah membangun jurang buat bisnis Anda sendiri. Ketika bisnis lain yang Anda jual tidak berjalan, maka integritas Anda akan rusak. Brand yang Anda bangun susah payah itu akan rusak gitu loh. Jadi Anda hanya dapat untung sesaat dari penjualan di awal. Selanjutnya apa? Anda hanya gigit jari. Kenapa? Belum tentu berikutnya Anda bisa menemukan bisnis model yang proven seperti yang pertama. Oke? Jadi hati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Kalau belum matang banget, jangan dilepaskan kepada masyarakat. Setelah Anda belajar di Domo Academy gimana caranya menduplikasikan bisnis, tahap berikutnya adalah Anda masuk ke dalam tahap investing. Jadi uang yang Anda kumpulkan di bisnis tersebut, gimana caranya Anda membuka bisnis pendamping dan bisnis pelengkap sehingga ekosistem Anda lengkap. Contoh kayak seperti kita di dokter mobil. Ketika kita sudah terbiasa buka cabang dokter mobil, kita bisa dibilang 1 bulan lalu, 1 bulan kita buka sekitar 2 cabang. Ketika Anda sudah terbiasa buka cabang, duplikasinya udah lancar, maka tugas Anda berikutnya adalah Anda mesti menyiapkan produk pendamping dan produk pelengkapnya itu apa gitu loh. Bisa jadi dari servis maupun dari produk. Contoh, kalau di dokter mobil itu spesialis AC dan tune up, oke, ada oli juga untuk penggantian oli mobil. Maka kita bikinkan bisnis pendamping dan pelengkapnya seperti apa? Pendampingnya itu seperti anti karat, kaca film, coating, dan lain-lain. Pelengkapnya seperti apa? Ketika ada masalah yang berhubungan sama transmisi mobil, itu dokter mobil nggak bisa handle loh. Kita bikin bisnis namanya Domo Transmisi. Domo Transmisi itu adalah spesialis transmisi mobil matic di Indonesia. Untuk Domo Transmisi sendiri, kenapa brandnya dipisahkan dari dokter mobil? Ya karena brand dokter mobil itu spesialis di AC dan tune up, bukan spesialis di transmisi. Jadi kita menciptakan bisnis pelengkap sehingga nanti ini akan menjadi suatu ekosistem. Setelah Anda terbiasa menginvestasikan uang Anda ke bisnis pendamping dan bisnis pelengkap, tugas Anda berikutnya adalah gimana caranya bisnis Anda bisa dibawa ke next level. Jadi level ke-6 itu adalah next level. Next level itu seperti apa kok? Seperti yang saya bilang, oke, Anda percuma bangun bisnis puluhan tahun kalau Anda tidak bisa memvaluasikan bisnis Anda tersebut. Next level ini seru banget. Kalau teman-teman lain di luar sana itu mungkin suka baca berita ya. Oke, ada bisnis yang diinvest ratusan miliar, triliunan, bahkan ada bisnis yang menjadi unicorn. Itu adalah bisnis yang bisa masuk ke next level. Gimana caranya Anda mengundang orang lain untuk investasi ke perusahaan Anda? Karena banyak sekali sih investor di luar sana. Bisa dibilang ada angel investor, bisa dibilang ada venture capital, ada juga private equity, bahkan perusahaan Anda pun bisa dibawa menjadi public company atau IPO. Inilah serunya bisnis. Tapi kalau misalnya Anda ngerasa bisnis saya udah cukup kok, saya sampai di level autopilot aja udah kok, saya udah nggak mau naik level lagi. Ya udah, nggak ada masalah. Karena tiap orang itu goal dan tujuan mereka itu beda-beda. Tapi bagi kami di Domo Group, kami ingin belajar lebih banyak lagi sehingga apa? Ilmu yang kami pelajarin ini bisa kita wariskan kepada anak-anak kami kelak. Dan sekarang kita udah bikin video-video pembelajaran di Domo Academy dan teman-teman semua di seluruh Indonesia bisa belajar tentang materi ini.